Shalom, kita lanjutkan kembali tentang rahasia menerima kekayaan. Jika uang Anda dapat menghambat kerohanian saudara, berikanlah kepada gereja atau kepada hamba-hamba Tuhan yang hatinya tulus, yang betul-betul tidak memikirkan uang. Itulah penting sekali, saudaraku, untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya ajarkan saudara semua, ketika Anda tulus memberi, apalagi untuk pekerjaan Tuhan, percayalah Anda tidak pernah kekurangan. Kesaksian kemarin yang saya sampaikan baru saja, itu sebenarnya saudaraku, membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk hamba-hambanya yang diurapi. Saya keluar 55 juta di Kekupang, Tuhan berikan 65 juta. Bukan nilai uangnya, saudaraku. Terharunya saya akan Tuhan yang begitu luar biasa, tidak pernah tinggal diam. Dan disitulah adik-adik saya yang tidak percaya dengan saya katakan, sampai hari ini, gereja tersebut tidak pernah memberikan apa-apa dengan saya. Tapi saya tidak pernah pikirkan, karena saya sudah diberkati oleh Tuhan begitu luar biasa. Inilah pelayanan. Jangan kapok, jangan takut apabila Anda tidak tahu apa-apa dari seorang gembala atau sebuah gereja. Ada satu kesaksian lagi, saudaraku. Nah, ini penting. Ada satu orang yang cukup ternama dan kaya. Dia tinggal di BSD. Dia sekali-kali mendengar khotbah saya, di mana berapapun yang hadir, saya pasti akan terima. Karena saya dengar banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah terkenal, suka bertanya, berapa jemaat yang Anda pimpin? Saya bilang kurang lebih 100 orang. Oh, tidak bisa, saya urapan 1000. Di bawah 500 saya tidak akan terima pelayanan. Betapa sombongnya itu. Saya bilang, kalau saya melayani Tuhan, berapapun yang hadir, saya siap. Karena saya bukan melayani Tuhan hanya untuk cari nama atau banyaknya jumlah. Bukan itu. Saya hanya ingin supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, sekali waktu, seorang bapak, orang tua, yang kaya raya mengundang saya khotbah di rumahnya. Saya terkejut. Memang biasa saya selalu kalau ada persekutuan jam 7 dimulai, jam 6 saya sudah tiba di lokasi. Saya terkenal dengan nama pendeta tukang buka pintu gereja. Gereja belum buka, saya sudah hadir. Saya paling takut terlambat, saudaraku. Itulah sifat saya dalam pelayanan. Karena waktu itu sangat berharga. Dan waktu saya tiba di sana 6:30, saya diterima oleh bapak itu untuk masuk ke ruangan tempat ibadah. Saya terkejut. Kok belum ada yang hadir, Pak? Oh, kan baru jam 6:30. Benar yang Pak Anies katakan bahwa Anda adalah pendeta tukang buka pintu gereja. Kita belum mulai, Anda sudah datang. Maka saya berbincang-bincang dengan om tersebut. Dia cukup lanjut usia, 70 tahun kira-kira usianya. Waktu itu usia saya 50 tahun. Lalu dia katakan, sebentar juga ada yang datang. Saya tunggu. Begitu 10 menit saya bicara, gak lama keluar seorang wanita yang cantik. Lalu bapak ini memperkenalkan, inilah istri saya. Nanti dia yang menjadi pemain organnya. Oh ya, terima kasih. Lalu wanita itu menemani saya bicara. Wanita cukup muda, saudaraku, karena mungkin ini istri kedua. Karena istri pertama katanya sudah meninggal. Ini istri kira-kira umur 45 tahunan. Lalu saya bicara berdua. Tidak lama sang suami keluar kembali. Maka istrinya berkata, inilah worship leader kita. Terkejut saya. Loh, si om juga WL? Iya. Loh, ini sudah jam 7 kok belum ada yang datang? Ya, nanti jemaatnya Pak Andreas dulu. Waduh, saya dikerjain, saudaraku. Berarti saya
Sementara jadi jemaat, pemusiknya istrinya, WL-nya suaminya. Dan mulailah suami itu berkata, mari kita mulai ibadah. Waduh, bingung saya. Wah, saya dikerjain. Tapi saya tenang, saya dengarkan saja. Lalu dia mulai memuji-muji Tuhan selama 20 menit. Lalu dia berkata, mari saudara silakan berdiri. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita. Dia seperti orang gila, saya juga seperti orang gila. Saya katakan, ayo saudara berdiri semua. Ayo kita berdiri. Padahal tidak ada orang, saudaraku. Benar-benar saya diuji, saudaraku. Lalu saya mulai meneteskan air mata karena pujiannya menyentuh hati saya. Di mana Tuhan itu heran dan Tuhan itu ajaib, membuat saya terharu dengan ujian ini. Lalu ketika mic diserahkan pada saya berkhotbah selama 1 jam dan kedua keluarga ini menangis, saudaraku. Saudara, mereka merasa berdosa mengerjakan saya. Saya tetap 1 jam saya bekerja seperti biasa dan saya juga seperti dia. Mari saudaraku kita buka Alkitab. Saya nunjuk ke kiri dan ke kanan. Kalian tidak bawa Alkitab. Mereka tersenyum-senyum saudaraku karena saya seperti berbicara dengan jemaat yang banyak. Tidak mau kalah saya. Ini pengalaman hidup yang luar biasa saudaraku. Dan ketika saya pulang, dia kasih salam dengan saya. Dan benar-benar saya melihat ujian datang pada saya tanpa memberikan amplop. Banyak sekali hamba Tuhan kalau belum dikasih amplop dengan cara yang aneh-aneh. Ntar saya doakanlah, ntar bicara ini lagi, nanti undang saya lagi. Karena belum dikasih amplop. Jadi bulak-balik tidak. Saya enggak. Begitu salam, saya langsung jalan ke mobil saya. Saya langsung jalan karena memang saya tidak memikirkan itu. Membuktikan karena saya pikir setiap kejadian apapun saya anggap saya diuji oleh Tuhan. Maka saya selalu berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak mikirkan amplop, saya jalan aja. Selang baru 15 menit ditelepon oleh om itu. Pak Andres, benar Anda tidak mikirkan amplop. Saya lupa kasih amplop dengan saudara. Tidak apa-apa om, jangan dipikirin. Karena itu bukan tujuan saya. Ya benar, kamu hamba Tuhan yang baik. Nanti om minta nomor AC kamu. Nanti om kirim berkatnya. Nanti aja om, saya nggak bawa, saya lupa. Nah lalu saya sampai di rumah, dia tidak telepon saya. Esok hari dia baru telepon. Dia minta nomor AC saya. Saya kasih nomor telepon AC saya. Lalu saya tunggu-tunggu. Sampai 1 minggu, ternyata dia tidak pernah kirim-kirim. Dan saya juga tidak datang-datang ke bank, jarang sekali saya ke bank. Jadi pas hari Senin, saya lihat setelah 1 minggu tidak ada kiriman. Kebetulan jam 10 dia telepon saya. Pak Andreas, sorry, saya lupa Pak Andreas, saya belum kirim. Sekarang saya kirim Pak Andreas ya. Saya tunggu sebentar, ya om, terima kasih om. Ternyata dia kirim 30 juta saudaraku. Itulah ujian. Ingat hamba-hamba Tuhan kalau mendengar khotbah saya hari ini. Jangan mengharap. Ketika kita tidak mengharap, Tuhan memberikan kita lebih. Itulah namanya rohani yang benar. Hiduplah benar melayani Tuhan. Maka saudara akan diberkati lebih daripada yang lain. Saya sangat berterima kasih untuk hikmat yang Tuhan berikan pada saya untuk tetap hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Nah sekarang kita lanjut sedikit lagi saudaraku. Ya. Jika uang Anda dapat menghambat kerohanian saudara, apabila Anda jadi kaya, dan karena uang Anda jadi terhambat, berkatilah gereja. Maka saudara akan memiliki hati yang benar kembali di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kekayaan saudara, semua datang daripadanya. Bukan dari hal yang lain. Bukan dari gunung kawi. Bukan dari paranormal. Bukan dari judi. Jangan pikirkan itu saudaraku. Aku berharap saudara semua mengerti ini. Datanglah kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa dia adalah sumber kekayaan saudara. Dia ingin membuat saudara kaya. Dan berkelimpahan. Di dalam setiap aspek kehidupan saudara. Saya bacakan 1 Tawarik 29 ayat 12. Demikian firman Tuhan.
Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada Tuhan. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Di dalam Ulangan 8 ayat 18 demikian firman Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi kalau apabila Anda menerima kekayaan, jangan anggap itu kekuatan saudara. Itu karena anugerah. Ingat saudara, ya, supaya benar-benar pelajaran ini menjadi berkat buat kita semua. Jangan salah kalau kita menjadi kaya bahwa kita akan masuk neraka. Asal Anda ingat kekayaan itu milik Tuhan. Kita bukan pemilik, tapi kita pengelola. Kita menjadi bendaharanya Tuhan. Oke? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah pelajaran ini menjadi berkat buat kami semua. Bahwa kami menjadi kaya, karena itu rencana Tuhan atas hidup kami. Tapi izinkanlah Tuhan apabila kami menjadi kaya, kami menjadi orang yang bijak. Yang takut akan Tuhan, yang bisa mendukung selalu pelayanan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin.